Pembahasan KLKPD kelas 10, halaman 26 sampai dengan 29, hanya di podcast Guru Seni. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari seni musik, yaitu di pembahasan KLKPD halaman 26 sampai dengan 29. Di podcast saya sebelumnya, kita mempelajari beberapa seni, diantaranya adalah seni rupa. Kali ini kita akan mempelajari seni musik. Jadi, elemen seni yang baru lagi dari elemen seni sebelumnya. Oke, kita sebentar, saya siapkan dulu. Oke, kita akan membaca mulai dari halaman 26 ya. Baik. Di sini ada kompetensi inti. Kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Itu KI 3-nya. Sekarang KI 4-nya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya ada 4. 3.1 memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. 3.2 menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat pendukungnya. 3.3 memahami dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional. 3.4 memahami konsep, bentuk, dan jenis pertunjukan musik tradisional. Indikator mengapresiasi musik tradisional Nusantara. Menjelaskan unsur-unsur seni musik tradisional Nusantara, menganalisis jenis sajian dan fungsi musik tradisional, fungsi musik yang berkembang di Nusantara. Yang keempat, mempresentasikan hasil elemen-elemen musik tradisional Nusantara. Itu dia indikatornya. Sekarang materi pembelajarannya. Sebelum masuk di materi pembelajaran, di sini kita samakan dulu pandangannya. Oke, mohon maaf, saya minum sebentar. Menurut Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kuncoro Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian. Di antaranya sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan yang akan kita pelajari sistem kesenian. Keberadaan seni dimanapun masyarakat itu tinggal pasti dapat ditemukan di sana. Di Indonesia yang terdiri dari ratusan pulau, suku, adat, dan budaya, membuat kesenian yang beragam juga sangat banyak. Oleh karena itu kita harusnya bangga dong sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan dari berbagai aspek, salah satunya kekayaan seni dalam budaya. Musik adalah salah satu bentuk kesenian yang selalu berkembang seiring keberadaan budaya. Dapat dikatakan musik akan selalu ada dimanapun. Dan kapanpun budaya itu ada, musik memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap musik yang berkembang di tiap-tiap daerah memiliki juga alat-alat musik yang khas. Oke, sebentar. Perhatikan kedua gambar di bawah. Nah, kita melihat dua gambar ini. Oke, saya tidak akan menyebutkan ini gambar apa, tapi di linknya sudah kelihatan ini gambar orkes Tanjidor ya. Kemudian yang bawah ini adalah orkes angklung atau ensemble angklung. Tahukah kalian nama alat-alat musik apa yang sedang dimainkan? Oke, di gambar yang pertama kita melihat tuba, ya ini saya sebut tuba aja, trompet yang gede banget. Kemudian trombon, trompet, dan mungkin bass ini ada di sini ya. Gambar kedua, alat musik angklung yang dimainkan oleh beberapa orang. Oke, tahukah kalian fungsi dari alat-alat tersebut? Ya, fungsinya untuk memainkan musik tanjidor yang di bagian awal, atau fungsi secara detail ada yang bagian
menyuarakan suara bass, ada yang suara mid, ada yang suara high untuk melodi, dan ada alat musik ritmis. Kalau di sini mungkin ini adalah ensemble angklung, jadi mainnya gantian, memainkan sebuah melodi ataupun memainkan sebuah akord, tentu saja dengan secara harmonis, karena mainnya orang banyak. Zaman sekarang teman-teman, angklung itu ada yang dimainkan satu orang, angklungnya angklung gantung. Dari manakah asal alat musik tersebut? Menurut kalian dari mana? Akan kita bahas lebih dalam. Yang pasti dari Betawi kalau tanjidor, dan angklung pasti dari Jawa Barat. Oke. Apresiasi. Nah, saya menerangkan berkali-kali tentang apresiasi. Kalau di sini, apresiasi adalah suatu proses atau bentuk penghargaan dan penilaian terhadap suatu hal yang berhubungan dengan karya seni dan sastra. Dalam konteks kita belajar seni berarti penilaian terhadap karya seni. Secara etimologi, kata apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatio, yang artinya menghargai. Sedangkan secara terminologi, arti kata apresiasi adalah proses menghargai. Proses penilaian atau penghargaan positif yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu. Dalam menikmati, menganalisis, bahkan membuat karya seni musik, hal yang penting salah satunya adalah apresiasi, teman-teman. Jenis-jenis apresiasi. Secara umum, jenis apresiasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok ya. Ini bukan 4 kelompok, ini mungkin salah ini ya. Berikut ini adalah beberapa jenis apresiasi. Yang pertama, apresiasi empati. Apresiasi empatik. Jenis apresiasi ini merupakan aktivitas menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat diterima secara indera saja. Dalam musik, misalnya kita mendengarkan sebuah musik atau mendengar musik. Jadi intinya hanya mendengar saja dan menyimpulkan bahwa apa yang sedang kita dengar itu adalah musik. Oke, yang kedua, apresiasi estetis. Jenis apresiasi ini merupakan kegiatan menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan mendalam dan penghayatan. Dalam seni musik, misalnya lebih menekankan kepada ekspresi atau sebuah apresiasi dengan menikmati lagu tersebut, tidak hanya mendengarkan ya, tidak hanya sekedar menyimpulkan, tapi menikmati sambil goyang, sambil merasakan musiknya, mungkin ketika musiknya sedih, gembira. Oke, kurang lebih seperti itu. Apresiasi kritik atau kritis. Apresiasi ini merupakan aktivitas menilai atau menghargai suatu karya seni. Sama ya definisinya. Nah ini, dengan melibatkan tafsiran, analisis, deskripsi, klasifikasi, evaluasi, dan penghargaan, teman-teman. Dalam bidang musik, apresiasi ini biasanya berupa analisa sebuah karya yang mendalam dengan melibatkan indrawi rasa. Oke. Tahapan apresiasi. Pada prakteknya, di dalam kegiatan apresiasi terdapat beberapa tahapan khusus. Berikut adalah tahapan apresiasi pada umumnya. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan karya seni tidak hanya melalui indera saja ya, tapi memberdayakan seluruh pribadi seseorang. Aktivitas fisiologis. Aktivitas ini adalah tindakan nyata saat melakukan pengamatan. Jadi kalau musik mungkin kita harus datang, lihat konsernya, atau kita harus benar-benar nonton. Bukan sekedar cerita-cerita. Aktivitas psikologis. Aktivitas ini merupakan persepsi dengan evaluasi yang menimbulkan suatu interpretasi imajinatif sebagai pendorong kreativitas. Penghayatan. Aktivitas penghayatan. Aktivitas ini merupakan pengamatan suatu karya seni secara mendalam. Yang nomor 5, aktivitas penghargaan. Aktivitas ini meliputi evaluasi terhadap objek karya seni serta menyampaikan masukan. Ya, seperti itu. Kemudian poin C, musik tradisional Nusantara. Oke, di sini kita mulai berkenalan dengan musik tradisional Nusantara. Musik tradisional Nusantara adalah musik-musik yang berkembang dalam budaya-budaya masyarakat yang terdapat di Nusantara kita. Tiap-tiap daerah memiliki musik tentunya. Juga alat musik yang berbeda-beda. Setiap musik yang berkembang di daerah-daerah tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sarana upacara.
Pada beberapa daerah di Nusantara memiliki tradisi upacara yang melibatkan kesenian tradisional atau musik tradisional dalam lingkup kecil, yaitu keluarga, maupun lingkup besar atau kampung, desa, dan suku ya. Beberapa upacara adat yang sering kita jumpai di sekitar kita antara lain adalah perkawinan, pasti ada musiknya dong, khitanan, bersih desa, dan penghormatan orang meninggal. Ini ada foto, nah foto upacara adat di Malang ya. Ini jadi satu dari 6 upacara yang selalu dibanjiri ribuan wisatawan. Foto apakah itu? Nah, di halaman 29 ini dibahas. Gambar di atas merupakan gambar upacara Kasodo, Kasada. Merupakan upacara adat suku Tengger yang menempati daerah Gunung Bromo. Upacara ini merupakan ritual tahunan yang dilaksanakan di Kawah Bromo pada malam ke-14 bulan Kasodo. Masyarakat Tengger penganut agama Hindu, Buddha Mahayana atau Buddha Mahayana mungkin maksudnya, menurut Parisada Hindu Jawa Timur. Mereka berbondong-bondong menuju puncak kawah Gunung Bromo dengan membawa ongkek yang berisi sesaji dan berbagai hasil pertanian, ternak, dan sebagainya. Kemudian sesaji tersebut dilemparkan ke kawah Gunung Bromo sebagai ucap rasa syukur kepada Dewa Bromo yang dipercaya telah bersemayam di sana. Upacara korban ini memohon agar masyarakat Tengger mendapatkan berkah dan diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa secara rohani dan jasmani di dunia maupun di masa setelah akhir dari dunia. Oke, yang kedua adalah sarana hiburan. Selain fungsi musik atau kesenian tradisional Nusantara sebagai sarana upacara, seni musik yang sering kita lihat di sekitar kita atau di daerah di Nusantara adalah memiliki fungsi sebagai sarana hiburan. Yang dimaksud adalah musik-musik yang dipertunjukkan dalam sajiannya itu sengaja disuguhkan secara menarik dengan tujuan untuk menyenangkan hati para pendengar. Di bawah ini adalah contoh grup musik calung yang memainkan lagu-lagu kekinian menggunakan iringan musik tradisional Nusantara. Di sini calung oke dari Jawa Barat ya. Mungkin kita warga Jombang ya, siswa warga Jombang sering melihat ada orkes musik seperti ini di lampu merah. Nah, ini namanya calung, teman-teman. Jadi ada angklung solo. Jadi angklung yang digantung ini dimainkan satu orang, kemudian ada drum ya, drum akustik ya, drum semi drum lah nyebutnya. Kemudian ada calungnya ini ya, terbuat dari bambu. Oke. Kemudian yang terakhir, fungsi ekspresi perasaan atau pengungkapan perasaan. Selain dua fungsi musik di atas, fungsi musik yang satu ini adalah sebagai ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang pemain atau penyaji musik. Ungkapan atau ekspresi yang dimaksud oleh penyaji musik tersebut bisa pengungkapan tentang cinta, tentang kesedihan, tentang kritik sosial, tentang curahan hati, dan lain sebagainya. Bisa diambil contoh, Kinarto Sabdo yang menciptakan Gending Sarung Jagung untuk menggambarkan begitu beratnya perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Selain itu, juga Genting Jawa yang berjudul Layu-Layu yang diciptakan oleh Marto Pangrawit. Ciri-ciri musik tradisional Nusantara. 1. Tidak diketahui penciptanya atau biasa disebut dengan NN. Menggunakan bahasa yang sederhana yaitu bahasa daerah, menggunakan alat musik tradisional, dan diwariskan secara turun-temurun. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus podcast Guru Seni karena kita akan belajar bersama-sama seni budaya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mantap.